Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1. Saya Maryam Jufri, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 akan mengikuti ujian uji kinerja dengan nomor peserta 2022422 737. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning. How are you today? Are you fine? Yes. Yeah, very good ya. I hope you are very good condition today, so you can belajar dengan lebih maksimal ya kalau kalian baik kondisinya hari ini. Okay, before you are going to please Rizka to lead your prayer to pray together. Okay, Rizka. Okay, thank you Rizka for your kindness. Now, I want to check your present ya. Aku akan absen hari ini ya. Ingatkan namanya ya. Larita, Luciana, Muhammad Rizky, Muhammad Satrio. Okay, jadi sebelum before we are going to continue our material, sing a song ya. Kita menyanyi sebuah lagu dulu ya, biar tambah semangat ya. Okay. Are you ready? Saya suka roti, I like burgers. Saya suka ngantur, makanan food, makanan food, makanan food. Like cheese, saya suka keju, I like sausage. Saya suka sosis, I like vegetables. Saya suka sayuran, I like onions. Saya suka kacang. Okay, thank you. Now, before we are going to continue our material for today, okay, Ibu akan bertanya dulu sama kalian terkait dengan pelajaran kita hari ini. Ya. What is your favorite food? Bakso. Okay. Can you make it? Yes. What ingredients you are needed? Meat, of course, and then flour, and then noodle, and many more. Okay, many more. And other? What is favorite food? What is your favorite food? Nasi goreng? You like nasi goreng? Yeah. And you? Alpukat. Jadi jus alpukat. Okay. Can you make it? Bisa buat jus alpukat di rumah? Bisa. Apa saja bahan-bahannya kalau buat jus alpukat? Yang penting apa? Ada avokadonya ya. Kemudian apa? Kalau toolsnya itu apa? Beda-bedanya ada apa? Gelas. Kemudian kalau bahannya ada apa? Avocado, water, sugar, and then ice. Ice. Jadi itu ya, es. Ya, oke. So our material today is text procedure. Ya, jadi untuk materi pelajaran kita hari ini tentang text procedure ya. Oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini nanti melalui sajian video, peserta didik mampu menganalisis fungsi sosial. Jadi setelah kalian belajar some text procedure tulis terkait
resep makanan atau minuman pendek sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, melalui sajian video, peserta didik mampu menggunakan unsur kebahasaan teks prosedur tulis terkait resep makanan, minuman pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Pembelajaran kita ini, yang pertama yaitu nanti akan kalian sajikan video. Nanti dari video tersebut, ketika ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Setelah itu ibu akan memberikan sebuah masalah, ya, worksheet, kalian kerjakan, and then setelah kalian kerjakan, kalian harus bisa mempresentasikan di depan sini, supaya teman kalian bisa tahu hasil pekerjaan diskusinya ini seperti ini hasilnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Apa manfaat kalian belajar teks prosedur? Jadi manfaatnya itu agar kalian mengetahui bahwa bagaimana cara membuat, how to make something, how to do something. Bagaimana cara kalian bisa membuat sesuatu? Ya, dengan mengetahui apa bahan-bahannya, bagaimana cara membuatnya, step-stepnya, ya, bahan-bahannya kalian tahu. Kemudian langkah-langkahnya, struktur bahasanya juga. Jadi kalian nanti pada saat di how to make tea, bagaimana membuat teh, a glass of tea, segelas teh, ya. How to make cooking rice, bagaimana proses membuat nasi. Kan itu walaupun kita bilang nasi, tapi ada prosesnya kan? Sediakan dulu bahan-bahannya. Ya, kalau membuat nasi, kalau tidak ada colokan atau rice cooker, kalau tidak ada pancinya, atau kalau masak di kompor tidak ada kompornya, tidak bakalan jadi. Ya, I want to give you a idea about text procedure. Silakan dinonton dan disimak bersama-sama ya. Fungsi sosialnya adalah menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. We can use partial text in three conditions. Atau kita dapat menggunakan partial text dalam 3 kondisi, yakni yang pertama, to explain how to use instruction. Misalnya, how to use a video, how to use computer, vending machine, dan lain-lain. Kemudian penggunaan partial text yang kedua adalah to instruct how to do a particular activities, seperti how to make a scene, how to use rules. Selanjutnya, kita akan belajar generic structure atau susunan contoh dari partial text. Di bagian ini, kita akan membahas generic structure atau susunan bahasa dalam membuat partial text. Okay, after you watch the video, maybe all of you have a question about text procedure. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang terkait video ini, ada yang belum dipaham, coba. Oke. What are the social function of the procedure text? Okay. What is the social function of the procedure text? Okay. What is language feature of procedure text? What is the language feature of the text? Ya. Oke. Oke. Yang pertama, ya. Apa itu social function of procedure text? Yaitu to explain. Ya, to explain to the reader or listener, jadi untuk menjelaskan kepada pendengar atau pembaca, ya, about how to make something or to do something. Jadi, and then what is the language feature, ya? Jadi the language feature of the text procedure itu there are three ya, ada 3 ya, there are 3 language feature. Ya, yang pertama itu adalah words. Atau the second is the materials, ya. Yang kedua adalah materialnya atau bahan-bahannya. And the third atau the last yaitu step. Jadi ada 3. Jadi ada goals, kemudian ingredients, kemudian steps. Dan kita lanjut, ya. I will make you become 4 or 5 groups, ya. Each group consists of 4 sampai 5 orang, ya. Oke, kelompok yang pertama Adila, ya. Kelompok yang selanjutnya Zaka, kemudian Syahdatul. Itu kelompok 1, ya. Kelompok 2 Ahmad Ripan, Sakina,
kemudian Rizka, Rahmadini, Fadil, kemudian Julinda. Bagaimana? Setuju dengan pembagian kelompoknya? Are you ready to make a group? Okay, I will give you 5 minutes to membentuk kelompoknya. Silakan. Menganalisis fungsi sosialnya, unsur kebahasaannya, kemudian language feature, Oke, sekarang perhatikan instruksinya. Jadi, this is the student worksheet. Ini adalah lembar kerja peserta didik, ya, atau LKPD atau student worksheet. Jadi di sini Anda lihat ada KD-nya, kompetensi dasar apa yang harus kalian sampai di sini. Ini. Kemudian ada tujuan pembelajarannya, dibaca. Kemudian nanti dituliskan di sini nama kelompoknya 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke? Kemudian masuk di worksheetnya. Jadi for group 1 and 2 untuk kelompok 1 dan 2, ya di sini with your group analyze the social function, generic structure, and language feature of the text based on the table given. Jadi, di situ di dalam kelompokmu menganalisis fungsi sosial, struktur teks, generic structure, and language feature of the text based on the table given. Ini analisis fungsi sosial, generic structure-nya apa, language feature-nya apa, kemudian Kelompok 3, perhatikan penjelasannya. Jadi di sini kamu please compare the topic social function, structure, language feature, and action parts of prosedur text 1 and prosedur text 2. Di sini ada gambar. Ada gambar yang prosedur di sini. Ya, isinya sini apa? Ini teks 1. Oke? Nah, kelompok 5 ya. Create a short and simple procedure text about food. Silakan Cik buat prosedur teks pendek sederhana tentang makanan. Oke? Silakan. Boleh tulis di sini. Oke? Oh, iya di sini. Jangan cuma begini ya.
Deskripsinya apa, purpose-nya apa, how to make noodles ini cuma social function sudah betul ya. Jadi instruksinya nanti dijelaskan dulu. Ya, goal purpose-nya apa? Ya, bahasa Inggris sama saja ini. Goal purpose-nya ini dia. Kemudian materialnya ada di sini, kemudian step-nya ada di sini. Oke. Satu orang Okay, are you finished? Are you finished? Okay, silakan mempresentasikan. You are present your result ya, hasil pekerjaan kalian ya. Oke. Kelompok 1. Oke, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good day and hello audience. In this occasion, firstly, I want to say thank you for the chance that man gives to me. Now, let me introduce myself. My name is Rizka Awalia Abadia. I am from Group 3, and in this time, I want to present my group worksheet terbagi menjadi 2 teks. Teks 1 terbagi menjadi material dan description, dan teks 2 hanya terdapat stepnya saja. With the title How to Make Fried Noodles. Teks yang pertama terdapat material yang terdiri dari noodles, salt, cabbage, garlic, egg, celery, frying oil, green onion, red chili, shallots, soy sauce, and the tools are knife, spatula, plate, cutting. Second, soak the noodles in warm water. Third, slice green onion, cabbage, and chopped red chili, and then garlic. Fourth, then heat the frying oil. After that, add all ingredients. 5. Teksnya saja. Next, let me tell you about how to make fried noodles. To make it, we need some materials and tools. Noodles, green onion,
kedua, social functionnya adalah how to make fried noodles. Text yang ke Okay, any question for your friends? Apa ada pertanyaan? Ya, bagaimana? Good job. Okay, this is the end of my speech. I'm sorry if there is a mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok selanjutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you for the change to me. Introduce myself. My name is Nur Fazila. I'm from Group 4. Now, I want to present my worksheet about procedure text recipe. Names Group 4. Member leads are 1. Nur Fazila, 2. Reski Silama, 3. Naudea, 4. Nurul Khalifah. Functionnya adalah text 1 written text. Social function procedure of text 1 is how to make fried noodles. Generative structure, then materials, noodles, salt, cabbage, garlic, eggs, celery, frying oil, green onion, red chili, salad, Thai sauce, tools, knife, spatula, plate, cutting board, frying pan. The instructor: 1. Prepare up ingredients. 2. Serve the noodles and warm water. 3. Slice green onion, cabbage, and coated red chili, garlic. 5. Stir them until fragrant and soy sauce. 6. Next, put the noodles into the frying pan. Pada teks 1, language feature-nya adalah temporal conjunction adalah next. Action phrase, prepare, slice, chop, coated, head, stir, put, and. Pada teks 2 mempunyai generative struktur yang sama, tetapi pada social connection dan language function adalah the first, second, third, then next. Sedangkan pada teks pertama hanya memiliki satu language feature, yaitu adalah next. Untuk action verb, ada teks 1 dan teks kedua mempunyai perbedaan hanya pada social function language feature, dan perbedaan pada teks 1 tetapi mempunyai presiden teks yang sama. Gimana, ada tanggapan? Bagus? After that, I'm present. Jika ada salah tolong dimaafkan. Jika ada rasa tolong diucapkan. Sekian, terima kasih. Okay, thank you. Okay, the last performance. Ya, penampilan terakhir. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satrio Pratama Sadang. Saya perwakilan dari kelompok 5. Into a small bowl and add a pinch of salt and pepper. Which repeat if until the eggs must be cooked. Remove the eggs from the pan. Last, give the eggs and put them on a serving plate. You scramble and arrange. Any question or appreciation? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya terima kasih atas penampilan dari teman-teman yang sudah tampil ya. Oke, jadi itu teks prosedur itu pasti dia memakai simple present tense, bukan past tense, bukan continuous tense atau simple future tense, tidak. Jadi dia pakai simple present tense karena how to make something, bagaimana membuat sesuatu itu pasti dilakukan pada saat ini kan. Jadi kalau simple present tense itu pasti memakai waktu kejadian yang bentuk sekarang. Itu. Kemudian imperatif. Dalam teks prosedur teks itu pasti ada kalimat perintah. Tidak ada. Contohnya kalimat perintah kenapa? Add salt, add
dalam teks prosedur pasti ada kata berkait keterangan waktu. Apa itu? Jadi selanjutnya adalah Ibu akan memberikan evaluasi mandiri. Jadi ini masing-masing peserta didik kalian harus menjawab. Ada soal di sini pilihan ganda multiple choice ya 1 sampai 10 ya. Silakan disilang atau dilingkar ya. Oke, tulis namanya di atas ini ya. Oke, Ibu akan bagikan. Oke, silakan dikerjakan. Ibu berikan waktu sekitar 15 menit. 5 minutes. Dengan yang tadi ya. Oke, well, next. Selanjutnya, sikap. Ya, kita akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana perasaan Anda belajar pada hari ini? Ya, happy. Kenapa bisa happy? Apa yang membuat kalian happy? Karena kelompok berdiskusi ya, atau gimana? Baik, jadi conclusion. Jadi kesimpulan apa yang bisa diambil dari teks prosedur ini? Ada yang bisa? Something, sesuatu. Jadi teks prosedur itu apa pengertiannya? Yaitu teks prosedur apa? Untuk menjelaskan bagaimana membuat sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian structure of the text prosedur ada berapa? 3. Apa saja? Goals, kemudian ada material, kemudian apa? Ada step. Kemudian dalam teks prosedur itu pasti menggunakan kalimat apa? Simple present tense. Kemudian ada apa? Action verb, ada kata kerja, ya. Kemudian ada conjunction. Kemudian kalimat perintah, apa kalimat perintah? Imperative sentence. Ya itu ya. Jadi itu teks prosedur. Jadi teks prosedur itu bagaimana how to explain about something, how to make something, how to do something ya. Itu jadi menjelaskan sesuatu bagaimana melakukan sesuatu dan membuat itu teks prosedur. Steps-nya ada 3 strukturnya ya. Untuk rencana pembelajaran berikutnya ya. Jadi materi berikutnya nanti bisa kalian pelajari memang supaya bisa masuk di pertemuan berikutnya itu sudah ada. Sudah kalian paham bahwa materi selanjutnya adalah itu ya. Itu ya. Oke. Jadi host awal material untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini. Ya, please Rizky, let your friend to pray together. Kita belajar, mari kita berdoa sesuai kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai.
warahmatullahi wabarakatuh.